Kalau saya melihatnya, tantangan-tantangan itu datang dari internal kita umat Islam sendiri maupun dari non-Muslim. Ini bisa dilihat dari satu contoh saja, yakni fenomena Islamofobia. Kalau saya melihatnya, Islamofobia tidak semata-mata ketakutan atau kadang-kadang kebencian orang-orang terhadap Islam. Islamofobia pun bisa ditimbulkan dari reaksi mereka, pembenci Islam, terhadap ketidakaktifan kita umat Islam. Dalam arti, mereka bereaksi karena ketidaktahuan mereka terhadap Islam. Dan, ketidaktahuan mereka itu dalam batas tertentu juga disebabkan kita yang kurang aktif dalam menyiarkan ajaran Islam. Saya mengibaratkannya seperti seorang dokter. Jika kondisi pasien memburuk, dokter yang menanganinya pun bisa disalahkan. Umpamanya, dokter itu tidak memberikan resep yang tepat. Sementara itu, Al-Quran dan Sunnah merupakan resep atau petunjuk bagi umat manusia. Banyak orang, termasuk non-Muslim, menemui berbagai persoalan dalam kehidupan. Padahal, Allah sudah menyediakan solusi berupa Islam, melalui Al-Quran. Maka, kita kaum muslimin adalah dokter spiritual bagi kemanusiaan. Masya Allah, perkembangannya cukup menggembirakan. Anda tahu, saya kerap menyampaikan kepada sesama muslimin di Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan negara-negara minoritas muslim bahwa kita mungkin berada dalam zaman keemasan dakwah, Golden Age of Dakwah. Khususnya di AS, saya menyaksikan dan merasakan hal itu. Kalau dahulu dikatakan bahwa Islam telah mencapai puncak keemasan pada bidang sains, teknologi, dan pendidikan. Dan, disinilah kita, setidaknya sejak 2016, berada dalam masa keemasan dakwah di AS. Pasalnya, makin banyak orang yang penasaran atau sibuk mencari tahu tentang Islam. Mereka tertarik pada Islam setelah mendengarkan berbagai pemberitaan di media-media arus utama, mainstream. Anda tahu, media-media itu sering meliput tentang Islam. Mereka menghabiskan dana jutaan atau miliaran dolar untuk siaran. Namun, para pemirsanya juga adalah manusia biasa. Mereka mudah penasaran tentang apa yang media-media siarkan itu. Mereka lantas berusaha mencari tahu dari Muslim, terjemahan Al-Quran, atau berbagai bacaan. Kalaupun ada kekuatan yang hendak mendorong orang-orang agar menjauh dari Islam, yakni dengan melancarkan informasi yang bias dan diskriminatif tentang Islam, yang terjadi justru sebaliknya. Orang-orang malah kian tertarik mempelajari Islam. Saya terlibat dalam berbagai kegiatan dakwah di AS. Salah satunya adalah gelar geria, open house, masjid-masjid. Dalam arti, kami mengundang warga sekitar, apapun agama mereka, untuk datang ke masjid. Di sana kami menjamu mereka. Kami pun saling berkenalan, bersosialisasi, berbincang, dan mengobrol. Dalam kesempatan itulah kami menjelaskan tentang apa itu Islam dan bagaimana ajarannya. Pasalnya, sering saya mendapati kebanyakan orang Amerika memersepsikan Islam hanya melalui pemberitaan di media-media, tanpa pernah langsung bertemu Muslim thread. Faktanya, orang-orang penasaran sehingga makin banyak dari mereka yang datang ke masjid. Alhamdulillah, sejak 2016 hingga kini, kami mengadakan lebih banyak acara gelar geria masjid bila dibandingkan masa 25 atau 50 tahun belakangan. Dalam 4 atau 5 tahun belakangan, makin banyak peserta acara gelar geria masjid yang kami selenggarakan bila dibandingkan 25 tahun silam. Sejak 2016 pula, makin banyak pemberitaan yang meliput berbagai kegiatan dakwah. Ribuan orang non-Muslim datang ke gelar geria masjid yang kami adakan. Bukan hanya warga, melainkan juga beberapa pejabat setempat dan politikus. Selain bertemu tatap muka, kami juga membuka saluran dakwah via telepon. Kami terbuka bagi siapa saja yang ingin menghubungi. Tim kami siap menerima telepon 24 jam dalam sehari dan sepekan. Dan, dalam 5 tahun belakangan ini kami menerima lebih banyak telepon dibandingkan 25 tahun lalu berturut-turut. Banyak dari mereka yang meminta agar dikirimi terjemahan Al-Quran, baik dalam bahasa Inggris maupun Spanyol. Dan, kami pun memenuhi permintaan itu. Selain itu, kami mengirimkan buku biografi tentang kehidupan Nabi Muhammad, kutipan-kutipan hadis Nabi, serta buku 50 tanya-jawab umum seputar Islam. Kami mencatat, sejak 2016 kami mengirimkan lebih banyak paket bacaan daripada tahun-tahun sebelumnya. Artinya, keingintahuan orang-orang Amerika terhadap Islam terdeteksi makin meningkat sejak tahun itu.